Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisikan Horor. Bagaimana kabar malam ini? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Amin. Malam ini aku akan bawakan sebuah kisah horor berjudul Perjalanan Horor. Dua pengantar barang dan rahasia maut di jalan malam. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel ini. Daripada penasaran, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 8 malam ketika Rio menyalakan mesin truk box kecil berwarna putih. Suaranya menderu pelan, lalu stabil, seolah siap menelan jalanan panjang di depan. Bro, udah siap belum? Kalau sudah, kita langsung berangkat nih. Tanya Rio sambil menyalakan rokok dan membuang asapnya lewat jendela. Andi, yang masih sibuk mengecek daftar kiriman di tangannya, mengangguk cepat. Udah siap semuanya bang, tapi gue masih bingung nih, ini barang apaan ya? Nggak ada keterangan jelas di surat jalannya, cuma ada tulisan barang khusus, harap hati-hati membawanya. Udah gitu, nama penerimaannya juga cuma inisial doang lagi. Aduh, Rio hanya nyengir tipis. Ya udahlah, namanya juga kerjaan. Apapun barang yang harus dikirim, ya kita kirim sesuai alamat. Lagian kita dibayar ini kok buat nganter nih barang. Daripada kepo, mending kita cepet-cepet biar nggak terlalu kemalaman toh. Andi mendengus. Ya lu sih masih santai-santai aja bang, gue yang kepikiran. Mana barangnya misterius lagi? Dimasukin ke peti kayu sebedi gaban, disegel rapat pakai rantai pula. Kayak di film-film horor aja. Jangan lebay sampean. Nah, mungkin isinya cuma barang antik atau mesin mahal kali. Klien orang kaya biasanya suka yang paranoid. Ya sudahlah, kita jalan. Udah siap semuanya kan? Truk mulai melaju pelan keluar dari garasi perusahaan ekspedisi. Malam itu, jalanan kota masih lumayan ramai. Motor dan mobil terlihat lalu lalang, lampu-lampu toko masih menyala terang. Suasana belum terlalu menegangkan. Di kursi supir, Rio terlihat santai. Ia memang sudah lama kerja jadi supir pengantar barang, jadi jarak 6-7 jam perjalanan bukan masalah besar. Sementara Andi, yang masih baru setahun ikut jadi kenek sekaligus pengemudi cadangan, lebih banyak resah daripada tenang. Bang, lu nggak kepikiran yang aneh-aneh apa? Barang sebesar itu tapi nggak ada stempel resminya. Nggak ada tanda siapa yang nitip. Bahkan bosnya juga cuma bilang, pokoknya antar aja jawaban yang tanya-tanya. Sudahlah bro, sampean jangan mikir aneh-aneh terus. Yang penting aman di perjalanan dan barangnya sampai tujuan. Rio melirik sebentar ke arah kaca spion, seolah memastikan peti kayu itu masih ada di belakang. Bayangan kotak besar dengan rantai melingkar terlihat samar-samar, membuat suasana kabin seolah lebih sempit dari biasanya. 1 jam pertama perjalanan berjalan mulus. Mereka sempat bercanda, membahas hal-hal receh, mulai dari mantan pacar sampai gosip kantor. Rio beberapa kali ngeledekin Andi yang katanya baru ditolak gebetannya. Tawa mereka mengisi kabin truk, menutupi rasa jenuh di jalanan panjang yang mulai sepi. Tapi semua berubah saat mereka sampai di sebuah pos perbatasan kota. Jalanan mulai gelap, lampu jalan makin jarang terlihat. Di depan, ada sebuah pos kecil dengan pagar setengah terbuka. Seorang penjaga tua berdiri di sampingnya, wajahnya terlihat jelas diterangi lampu kuning redup dari dalam pos. Penjaga pos itu menatap ke arah belakang truk, tepat ke arah peti kayu besar itu. Pandangannya tajam, lama, seolah mencoba menembus dinding besi box. Tatapan penjaga itu terasa berbeda,
Ada semacam keraguan dan ketakutan, bahkan seolah ingin memperingatkan sesuatu. Setelah beberapa detik yang terasa lama, barulah ia melambaikan tangan, memberi isyarat mereka boleh jalan. "Hati-hati sama barangnya, Dek," ujar pos penjaga. Adi langsung tegang. Maksud dia apa ya, Bang? Udah, ndak usah dipikirin bro. Orang tua itu emang sering suka ngomong aneh-aneh. Rio langsung menekan gas lebih dalam, meninggalkan pos itu tanpa menoleh lagi. Senyum yang tadi santai kini hilang, berganti dengan ekspresi kaku. Tapi suasana di kabin langsung berubah hening. Suara mesin truk terdengar lebih keras dari biasanya. Jalanan di depan makin gelap, dan di belakang, bayangan peti kayu itu seolah makin menekan. Truk yang mereka naiki terus melaju, meninggalkan perbatasan kota. Lampu jalan yang tadinya masih sesekali muncul, kini benar-benar hilang. Hanya sorot lampu depan truk yang membelah kegelapan malam, menyingkap jalan berliku dengan pepohonan hapat dari kiri dan kanan. Suasana berubah drastis. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Kini hanya suara mesin truk dan deru angin malam yang terdengar. Andi menguap lebar lalu melirik jam di dashboard. Padahal baru jam 9, tapi kok rasanya kayak udah tengah malam. Sepi banget ya, Bang. Rio mengangguk kecil. Biasalah bro, namanya juga lewat jalanan hutan. Ya wajar kalau jam segini nggak ada kendaraan lain yang lewat sini. Andi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana hening itu membuat pikirannya liar. Tatapan penjaga tua di pos perbatasan tadi masih terbayang-bayang. Kata-katanya yang singkat masih terngiang terus di kepala Andi saat itu. Sekitar setengah jam perjalanan, radio truk yang sedari tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Andi langsung menoleh cepat. Kaget. Siapa nih yang nyalahin ini radio? Lu, Bang? Rio melirik sekilas. Tangannya tetap disetir. Kapaan sih bro? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Lihat aja tanganku, megang setir dua-duanya ini loh. Dari speaker radio terdengar suara serak penyiar jadul. Lalu disusul musik lama, lagu keroncong dengan suara perempuan tua yang serak tapi terdengar jelas. Lagu itu sangat asing, bahkan tak masuk akal karena mereka nggak pernah nyimpen kaset semacam itu. Apalagi nyalain stasiun radio malam-malam dengan lagu itu. Ini aneh banget. Setauku ini truk radionya udah lama mati dan gak berfungsi sama sekali. Kabelnya pun pernah aku cek udah putus loh. Kok ini tiba-tiba nyala sendiri ya? Ulah aneh banget. Andi langsung membeku. Hah? Maksud lu gimana, Bang? Kabelnya putus. Suaranya Andi tertelan denting gitar dan suaranya nyeliri yang makin menggema dalam kabin. Terdengar seperti seseorang bernyanyi langsung dari belakang mereka. Rio buru-buru mematikan tombol power radio. Lampu dalam truk mati. Tapi suara musik itu masih terus terdengar. Beberapa detik, lalu perlahan menghilang. Mereka berdua langsung terdiam. Hanya suara mesin truk yang tersisa. Andi mencoba tertawa meski suaranya gemetar. Mungkin ini sinyal radio liar kali, Mang. Kan ada tuh siaran yang aneh tiba-tiba muncul, ya kan? Rio hanya menjawab dengan menghela napas. Tangannya menggenggam setir lebih kuat. Sekitar 15 menit setelah kejadian itu, Rio iseng melirik spion tengah. Dan di sanalah ia melihatnya. Terlihat seseorang duduk di atas peti kayu di dalam box. Samar hanya bayangan gelap, tapi jelas-jelas ada sosok. Tubuhnya ramping, rambut panjang terurai menutupi wajah. Diam, tidak bergerak, hanya duduk di atas peti seperti sedang menunggu sesuatu. Astagfirullah, apaan itu? Rio langsung kaget.
Ia refleks menekan rem keras, membuat truk berhenti mendadak. Weh, gila lu ya bang. Ada apaan lu coba? Tiba-tiba ngerem mendadak. Andi hampir terbentur dashboard. Rio nggak langsung jawab. Wajahnya pucat, matanya masih menatap spion. Sosok itu sudah nggak ada. Hanya peti kayu besar yang terlihat. Lu lihat apaan sih bang? Muka lu pucat amat. Tanya Andi dengan nada curiga bercampur takut. Rio menelan ludah. Aku tadi sekilas lihat ada orang yang duduk di atas peti. Belakang bro, kayak cewek. Rambutnya panjang, tapi mukanya nggak jelas. Andi langsung merinding. Ia cepat-cepat melepas sabuk pengaman. Masa sih? Gue jadi penasaran. Coba gue cek dulu ke belakang. Nggak usah bro, ngapain coba? Yuk kita langsung berangkat lagi aja. Udah jam berapa ini? Rio mencoba menahan, tapi Andi sudah turun. Dengan langkah ragu, Rio pun ikut keluar. Ia pun penasaran. Rio berjalan ke belakang truk. Malam terasa dingin menusuk. Suara jangkrik dan angin menambah tegang. Andi membuka pintu box perlahan. Menyalakan senter kecil di HP-nya. Peti kayu itu masih di tempatnya. Utuh, rantai masih terikat kuat. Tidak ada siapa-siapa di atasnya. Gak ada siapa-siapa bang. Jangan ngelamun makanya kalau nyetir. Bikin takut aja. Walah, ternyata cuma perasaanku tok. Sorry. Yuklah, jalan lagi bro. Andi menutup pintu box cepat-cepat, lalu mengunci kembali. Udah, kita lanjut lagi aja. Jangan ngelamun kalau sambil nyetir bang, bahaya. Gue gak mau terjadi apa-apa. Mereka kembali masuk ke kabin. Tapi sejak itu suasana jadi semakin berbeda. Kata candaan sudah tidak ada lagi. Hening. Masing-masing larut dalam pikiran. Rio masih memikirkan apa yang terlintas tadi. Dan Andi, meski terlihat sok cuek, namun sebenarnya ia mulai merasa perjalanan mereka malam itu bukan perjalanan biasa. Di luar, jalanan semakin gelap. Hutan makin rapat. Dan entah kenapa, hawa di dalam truk terasa lebih dingin dari sebelumnya. Andi akhirnya buka suara. Bang, kata-kata penjaga pos tadi, lu masih ingat gak? Kok tiba-tiba terngiangnya di pikiran gue ya? Kata-katanya, hati-hati sama barangnya. Apaan itu maksudnya ya? Rio gak langsung jawab. Ia hanya memandang jalan dengan fokus, rahangnya mengeras. Lalu dengan suara pelan ia berkata, Udah nggak usah mikir aneh-aneh terus sampean bro. Kita masih di hutan ini. Ntar apa yang sampean pikir beneran ada gimana coba? Kata-kata Rio bikin Andi makin susah bernapas. Ia menatap keluar jendela, berharap ada lampu rumah atau kendaraan lain yang lewat. Tapi yang ada hanya kegelapan, pohon, dan jalanan panjang yang dirasa tak ada ujungnya. Dan di belakang, peti kayu itu seolah bergetar pelan. Perjalanan sudah masuk hampir 2 jam. Jalanan masih gelap, hutan masih sama, dan rasa kantuk mulai menyerang. Andi yang duduk di kursi penumpang mulai gelisah. Bang, gua nggak kuat kalau langsung lanjut. Ngantuk banget, pengen selunjuran bentar rasanya. Kalau enggak, kita berhenti bentar aja kalau ada warung, beli kopi. Tapi apa ada warung di sekitar sini ya bang? Rio mengangguk. Oke. Kalau ada warung buka ya kita mampir. Tapi aku nggak yakin sih jam segini masih ada yang jualan bro. Mereka terus melaju. Hingga akhirnya di kejauhan, lampu kuning temaram terlihat di sisi jalan. Sebuah gubuk sederhana dengan papan kayu usang bertuliskan warung kopi dan mie. Tulisan MI sudah sedikit pudar, tapi cukup bikin lega di tengah kegelapan. Bang, di depan kayak ada warung deh. Ntar berarti ya. Yo, nih tak berhenti. Gak sabaran banget sampean ini loh. Rio menapikan truknya, lalu mereka berdua turun. Suasana warung itu sedikit aneh. Dari luar terlihat biasa,
Tapi begitu melangkah masuk, udara di dalam terasa lebih dingin. Hanya ada seorang ibu tua di balik meja kayu. Rambutnya putih, kulit keriput, sorot matanya datar. Ia hanya menatap mereka tanpa senyum. Malam, Bu. Apa warungnya masih buka? Sapa Rio agak canggung. Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan pulang mengambil 2 gelas, lalu menyeduh kopi tanpa diminta. Asap tipis mengepul dari gelas, aroma kopi pahit memenuhi udara. Andi mencoba mengobrol. Bu, di sini apa sering ada sopir yang mampir malam-malam, Bu? Ibu itu menulis sebentar lalu menggeleng pelan. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Rio dan Andi saling melirik. Suasana warung ini bikin bulu kuduk berdiri. Sunyi, hanya suara jangkrik dari luar. Tapi mereka tetap duduk, mencoba meneguk kopi itu. Rasanya pahit sekali, terlalu pahit, seperti ada aroma tanah basah di dalamnya. Andi meringis, tapi ia menahan diri untuk tidak protes. Beberapa menit kemudian, mereka memutuskan untuk lanjut. Yo bro, udahan. Kita lanjut. Perasaanku mulai nggak enak ini. Rio menaruh uang di meja, tapi ibu tua itu hanya menatapnya tanpa mengambil. Mereka berjalan cepat ke arah truk. Tapi saat sampai di belakang, Andi berhenti mendadak. Bang, lu harus lihat, Bang. Suaranya bergetar. Apaan sih, bro? Itu, petinya kebuka. Peti kayu di dalam box terbuka sedikit. Celah rantai longgar dan dari dalam terlihat selembar kain putih kusut yang kotor berlumuran tanah. Andi mundur selangkah. Astaga, kok bisa kebuka petinya ya? Udah bro, sampean jangan mikir aneh-aneh lagi. Kita harus jalan sekarang, udah malam banget ini. Rio segera menutup pintu box rapat-rapat, menguncinya kembali. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha terlihat tenang di depan Andi. Mereka masuk ke kabin, menyalakan mesin. Truk melaju meninggalkan warung itu. Namun, baru beberapa meter berjalan, Andi menoleh ke kaca samping. Nafasnya tercekat. Bang, lu lihat bang. Warung yang tadi nggak ada. Apaan lagi sih ya? Dari tadi berisik mulu. Rio ikut melirik. Warung yang tadi mereka datangi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sebuah rumah reot, dindingnya bolong dan atap nyaris roboh, serta jendelanya pecah, gelap dan kosong. Seolah warung tadi tak pernah ada. Rio langsung menekan gas lebih dalam. Wajahnya serius, matanya lurus ke depan. Bro, nggak usah nengok-nengok ke belakang lagi. Sampein tetap ke depan aja. Udah mulai nggak beres ini. Kita harus keluar dari jalan ini secepatnya. Suasana hening kembali menguasai kabin. Tapi kali ini, bukan hanya hening, melainkan hening yang penuh ketakutan. Andi berusaha mengatur nafas, tapi pikirannya berkecamuk. Kopi yang tadi ia minum masih terasa di lidahnya. Pahit banget, menyisakan rasa yang aneh yang menusuk perut. Di belakang, peti kayu itu bergetar pelan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mulai ingin keluar. Rio menatap jalan dengan rahang mengeras. Sejak kejadian warung tadi, suasana di kabin benar-benar berubah. Tidak ada lagi obrolan receh, tidak ada tawa. Yang tersisa hanya desahan napas dan degup jantung yang terasa makin cepat setiap menit. Lampu depan truk menyinari jalan yang sama. Aspal lurus, tikungan ke kiri, hutan rapat di kanan dan kiri. Tapi anehnya, setelah beberapa kali melewati tikungan yang sama, Andi mulai sadar sesuatu. Bang, kita kayaknya udah lewat jalan ini tadi deh. Kok kita kesini lagi? Rio mengurutkan dahi. Nggak mungkin lah bro. Masa kita bisa muter-muter? Ini jalanan lurus terus ini loh. Tapi setelah 10 menit lagi, mereka kembali sampai di tikungan yang sama.
pohon besar dengan cabang menjulur rendah ke jalan, dan batu putih besar di sisi kiri. Andi langsung panik. "Bang, itu kan pohon sama pohon yang tadi. Kita balik lagi nih." Rio menepikan truknya sebentar, buru-buru membuka aplikasi GPS di ponselnya. Layar menunjukkan sinyal hilang. Astaga, GPS di HP error lagi. Piye iki? Dan ikon di kendaraan hanya berputar-putar tanpa arah. Ia mencoba membuka peta cetak yang selalu ia simpan di dashboard. Tapi anehnya, jalurnya seperti hilang. Jalannya blank, garis rutenya putus di tengah hutan. Andi mulai gelisah, keringat dingin mengalir di pelipis, tapi mencoba tetap tenang. "Coba bang, lanjut aja. Siapa tahu sekarang mah ketemu jalan yang benar." Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Truk terus melaju. Untuk ketiga kalinya, mereka melewati tikungan dengan pohon besar dan batu putih yang sama. "Bang, ini udah ketiga kali ngelewatin. Kita benar-benar kejebak dalam hutan deh bang." Suara Andi nyaris teriak. Rio terdiam. Tapi tiba-tiba dari kaca samping, Andi melihat sesuatu. "Bang, please, lu jangan nengok ke belakangnya. Fokus ke jalan aja." Rio malah melirik pelan lewat kaca spion. Sosok wanita berpakaian putih duduk diam di kursi penumpang di belakang kabin. Rambut panjang terurai menutupi wajah. Tangannya terlipat di pangkuan. Ia hanya duduk tenang, seolah sejak tadi sudah ikut bersama mereka. Wajah Rio langsung pucat. Ia tersentak menekan gas dengan spontan. Truk melaju lebih kencang, menembus kegelapan. Ani mencoba menoleh ke belakang lagi karena penasaran. Tapi kursi itu kosong. "Astagfirullah, tadi apaan ya? Sumpah gue merinding." Seolah belum cukup, tiba-tiba dari belakang truk terdengar suara. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Seperti ada yang mengetuk dari dalam peti. Andi menutup telinga dengan kedua tangannya. "Apa lagi itu? Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong kami, ya Allah." Rio menggertakkan gigi, keringatnya membasahi dahi. Ia mencoba tetap fokus ke jalan, tapi suara getungan itu makin keras. Tok, tok, tok. Lalu berubah menjadi gesekan, seperti kuku menggaruk kayu. Dan suara itu berhenti sejenak. Hening. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam peti. Suara perempuan pelan seperti berbisik. "Buka, buka." Andi tersentak kaget. "Bang, itu suara apaan? Kayak ada orang di dalam peti bang. Kita coba berhenti sebentar bang, buka petinya." Rio menggeleng keras. Jangan bro, jangan. Kita nggak boleh buka. Itu barang milik orang lain, nggak boleh sembarangan. Kita harus antar sampai tujuan, apapun isinya. "Tapi itu suara orang beneran bang. Masih kita biarin? Bisa mati tuh orang dalam peti bang. Berhentilah sebentar, gue penasaran." Rio tidak menjawab. Tangannya gemetar di setir. Matanya merah. Antara takut, bingung, dan marah bercampur jadi satu. Tak lama kemudian suara ketukan itu berhenti. Andi tak bisa membantah apa yang dikatakan Rio. Truk kembali melewati tikungan dengan pohon besar dan batu putih itu untuk keempat kalinya. Andi menunduk, memeluk agalanya. "Bang, kita benar-benar gak bakal bisa keluar darinya ini. Jalan sepertinya ada ujungnya. Kita kayak diputar-putarin bang." Rio tidak lagi bisa menyangkal. Ia sendiri sudah merasa lelah. Jalan ini bukan jalan biasa. Mereka benar-benar terjebak. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga ada jalan keluar agar mereka tidak lagi terjebak dalam hutan itu. Namun, tiba-tiba dari belakang terdengar kembali suara dari peti. Kali ini lebih keras, bukan hanya ketukan atau bisikan, tapi suara teriakan teredam, seperti seseorang yang memaksa keluar. "Buka! Buka! Aku mau keluar!" Suara itu menggema di kabin, membuat kaca bergetar halus. Rio menekan rem, truk berhenti mendadak di tengah hutan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Napasnya terengah-engah. Dan di matanya terlihat ketakutan yang lebih besar daripada sebenarnya asar. Mereka tahu, pada akhirnya, mereka harus membuka peti itu. Rio dan Andi duduk kaku di kabin truk yang berhenti di tengah hutan. Mesin masih menyala, suara knalpot berat jadi satu-satunya pengisi keheningan.
Suara dari dalam peti sudah berhenti. Tapi, justru itu yang membuat suasana makin menegangkan. Hening total, seperti ada sesuatu yang menunggu saatnya keluar. Andi menoleh ke Rio dengan wajah basah air mata, dan Rio menunduk lama, nafasnya berat. Sampean yakin mau buka peti itu, bro? Yakin bakal siap lihat apa yang ada di dalamnya? Andi menelan ludah, tangannya gemetar, tapi ia mengangguk. Iya Wong, kita harus buka peti itu. Daripada kita mati gak jelas, gara-gara muter-muter di sini terus, mending kita buka aja, biar kita tahu kebenarannya. Apa sih yang buat kita nyasar kayak gini? Masa iya, gara-gara peti itu kita jadi kesasar? Dengan langkah berat, akhirnya mereka memutuskan untuk turun dari truk. Udara malam semakin dingin menusuk, kabut tipis mulai turun dari hutan. Suara binatang malam pun lenyap entah kemana. Rio membuka pintu box. Senter HP jadi satu-satunya cahaya yang mereka punya. Peti kayu besar itu berdiri di tengah. Rantai masih terikat tapi sedikit longgar. Bekas goresan kuku terlihat jelas di sisi peti. Kayunya penuh guratan seperti ada yang berusaha keluar dengan paksa. Andi menahan nafas, wajahnya pucat. Bang, lu yang buka ya bang, gue takut. Rio menghela napas panjang, lalu perlahan membuka rantai. Peti itu akhirnya terbuka, dan di dalamnya bukan mayat dan bukan orang, melainkan tumpukan kain kafan kusut, penuh tanah basah yang masih lembab. Di atasnya ada sebuah foto tua. Seorang wanita muda berwajah pucat dengan mata sayu. Di samping foto ada segenggam tanah kuburan masih basah dan berbau anjir. Andi menutup mulutnya, hampir muntah. Astagfirullah. Itu isinya apaan coba? Kok kayak gini? Ini buat apaan? Jadi selama ini kita nganter bekas kuburan orang. Rio menatap foto itu lama. Wanita dalam foto itu mukanya mirip sekali dengan ibu-ibu di warung tadi ketika masih muda. Dan tiba-tiba suara jeritan melengking terdengar dari arah hutan. Keras, panjang, menyayat telinga. Andi menjatuhkan senter. Bang, itu suara apa lagi bang? Bang! Rio buru-buru menutup peti, tapi sebelum ia sempat merapatkan, angin kencang bertiup dari arah hutan. Pepohonan bergetar, ranting patah, tanah bergetar halus di bawah kaki mereka. Dari balik kegelapan, sosok wanita itu muncul. Pakaiannya putih kusam, wajahnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajah, matanya hitam pekat, kosong. Ia berdiri di tengah jalan, tepat di depan truk, menghadang. Rio dan Andi membeku. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka, dan tertawa. Tawanya bergema seperti keluar dari perut bumi. Rio buru-buru menutup peti seadanya. Lalu mereka berlari secepatnya masuk ke truk. Mesin meraung, roda berputar sangat kencang. Namun truk itu tidak melaju sama sekali, diam di tempat. Kemudian truk menabrak pohon besar yang di samping jalan. Keadaan bagian depan truk hancur. Rio dan Andi tak sadarkan diri. Darah mengalir di kepala mereka akibat benturan yang sangat keras. Wanita itu masih berdiri di depan dan tertawa, seolah semuanya selesai. Sosok itu perlahan hilang dalam kabut, namun tawa itu masih terdengar di telinga. Esok paginya, warga desa yang melintas menemukan truk box putih itu terparkir di tepi jalan hutan. Bagian depan truk itu hancur parah, seperti habis mengalami kecelakaan yang ekstrim. Namun anehnya, tidak ada korban.
Mesin sudah mati. Pintu kabin terbuka. Tidak ada tanda-tanda Rio dan Andi. Yang paling aneh, peti kayu besar di dalam box hilang. Tidak ada bekas, tidak ada sisa. Hanya lantai box yang penuh tanah basah, seolah baru saja digali dari kuburan. Polisi datang melakukan penyelidikan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa penyebab dari insiden itu sebenarnya. Dan tidak ada yang pernah menemukan jejak Rio dan Andi berada. Bagaimana kisah horor kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa tekan like dan tinggalkan komentar di bawah. Untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel ini. Mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri, sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisikan horor.